Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Saya akan menyuguhkan konten tentang tips dan trik bagaimana memancing ikan yang baik dan benar, tentunya untuk para pemula. Untuk yang sudah senior, saya tidak berani menggurui, ini dasar-dasarnya saja, tetapi ada terkandung ilmu memancing yang mungkin baru dan bisa dijadikan sebagai sharing, saling mengisi. Jika tips saya ini dinilai ngawur, maafkan saya, dan mari kita sama-sama diskusi saja di kolom komentar. Baik, kita bahas satu persatu. Untuk poin nomor 1 itu masalah koja yang kemungkinan berlubang atau bolong, itu tidak jadi hal yang sangat penting. Yang kedua juga kopi juga, itu silahkan, itu hanya tambahan saja. Tapi saya akan bahas mulai nomor 3, yaitu ketika menaruh atau mengisi kolam dengan ikan, jangan sekali-kali dilempar, karena ini menyebabkan ikan menjadi stres dan beradaptasinya begitu lama, sehingga ketika kita start maka akan terjadi hambatan. Ikan tidak akan langsung menyantap umpan kita, karena ikan akan stres dan shock, sehingga dia harus beradaptasi dengan air yang cukup lama. Mudah-mudahan ini adalah sebuah rekomendasi dari saya, khususnya untuk para pemilik balong, supaya hal ini dapat perhatian yang serius tentunya, dikarenakan ikan yang baru itu butuh perlakuan yang halus serta kasih sayang dari si penanam ikan itu sendiri, dan diharapkan cara memasukkannya pun harus secara halus, lembut, dan tidak kasar. Lalu tips berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah jarak antara kenceh dengan pelampung hendaknya harus tepat. Juga pelampung pastikan harus berdiri tegak supaya mantap ketika menariknya. Tips berikutnya adalah pastikan reel tidak macet dan tidak terkunci. Jadi ketika melempar maka kunci dibuka, dan ketika strike kunci ditutup. Lalu tips trik berikutnya adalah lemparkan kail mendekati blower, atau kalau mampu pas di bawah semprotan air yang keluar dari blower, karena pada dasarnya karakter ikan senang sekali berkumpul di tempat yang tersembur air di sana. Namun mohon maaf, ada pengecualian. Ketika ikan sudah diperhitungkan berkurang di dalam balong, maka harus ada sistem jemput bola, yaitu kita itu gunakan teknik maju mundur, yaitu dengan cara menyisir, yaitu lemparkan ke blower, lalu ditarik sedikit-sedikit pelan-pelan dan disisir di mana kira-kira ada bergerombol ikan, di situ pasti jos. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah sesi memancing saya, sekedar mengisi waktu senggang dan melepaskan dari kepenatan bekerja mengajar sehari-hari. Jadi ini hanya sekedar hiburan dengan teman-teman saya di SMPN 36 Bandung. Nah, yang ke-8 adalah gunakan teknik sambungan kenceh dan tali yang benar. Persoalannya, jika kita menggunakan tali temali yang seadanya dengan ikatan yang ngawur, tentunya akan terjadi seperti ini nih. Terjadi pada teman saya
ternyata ini lepas ikannya ya. Jadi dibawa kabur dengan kenceh dan pelampungnya sekaligus. Nah, sekarang ada trik jitu ya. Ini mudah-mudahan benar-benar ini bisa diterapkan, yaitu awasi gelembung air yang mana ikan kalau sudah berkurang maka dia akan cenderung untuk mencari dan mengais-ngais lumpur dan mencari makanan, atau mungkin dia juga dalam keadaan stres lalu mengayak-ngayak, mengais-ngais dan mengaduk-ngaduk lumpur sehingga terjadilah dia mencari oksigen tambahan dan terjadilah gelembung. Maka kita harus jeli di mana ada letak gelembung, maka kita harus proaktif untuk mendekati ikan itu dan melemparkan kenceh kita. Insya Allah jos. Perhatikan, saya sedang mengambil ancang-ancang untuk kembali strike ya. Perhatikan. Oke, strike. Jadi demikianlah tips dan trik cara memancing untuk mengalahkan kawan-kawan kita, karena di sini tidak ada lawan, tentunya kawan semuanya. Tapi kita berusaha untuk kompetisi secara sehat. Caranya seperti itu yang bisa saya suguhkan, dan tentunya teman-teman saya itu semuanya juga pada senior dan ahli sekali dalam bidang meracik pakan. Dan di sesi nanti yang lainnya tentunya Kang Guru akan mencoba menelisik satu persatu mereka dalam hal bagaimana cara meracik pakan. Tentunya kalau mereka tidak keberatan, karena umumnya kalau meracik pakan itu formulasi pakannya selalu rahasia ya tentunya. Jadi nanti coba siapa yang bisa saya jadikan bahan eksperimen untuk bagaimana cara membuat atau memformulasi pakan ikan untuk bertanding di balong seperti ini ya. Nah, demikian saja, lebih dan kurangnya tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada salah kata, salah ucap, mohon maaf. Dan di channel inilah Anda tidak akan merasa digurui, karena kita sama-sama berbagi dan sharing pengalaman saja. Di dalam dunia mancing tidak ada sesuatu yang hebat ya, tidak ada seseorang yang jawara ya. Jadi banyak sekali faktornya, faktor umpan, faktor cuaca, faktor lapak juga menentukan. Ketika lapaknya jelek ya akhirnya akan jelek juga. Oh, satu lagi yang ke-10 triksnya adalah ada lagi cara memasang umpan atau memasang umpan di kail itu jangan terlalu besar. Jadi sekecil mungkin, karena dengan terlalu besar pertama jumlah makanan yang tersebar di balong tentu akan banyak dan akhirnya kecenderungan ikan menjadi pusing ya. Karena mungkin ada bau esen, bau pewangi, dan kemudian mereka juga akan kenyang tentunya kalau terlalu banyak. Maka upayakan memberikan umpan atau umpan yang menempel pada kail itu dibuat sedemikian kecil saja supaya bisa benar-benar efektif dan terutama bisa ngirit umpan tentunya. Ya, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Jika saja Anda suka dengan video ini, tolong berikan like, share, komen, dan subscribe. Namun jika enggan, tolong abaikan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.